Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaz Adriansyah, NIM 023443077 dari kelas 2 C4. Dan di sini merupakan tugas dari ujian tengah semester saya, yang dimana saya menggunakan pilihan satu, yaitu membuat sebuah augmented reality berbasis multi-target dengan keluaran objek 3D seperti peralatan bengkel atau lab, dan terdapat teks yang berisikan fungsi atau nama alat benda tersebut. Dan seperti ini contohnya. Oke, dan ini merupakan yang saya buat, yaitu jangka sorong atau vernier caliper. Dan apa itu augmented reality? Augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan elemen virtual seperti grafis, suara, dan sensor lainnya ke dalam dunia nyata secara real time. Dan dengan AR ini, kita dapat melihat dunia nyata yang diperluas dengan elemen digital. Biasanya melalui perangkat seperti smartphone, tablet, atau kacamata AR, atau yang berhubungan dengan kamera biasanya tuh. Dan di sini saya menggunakan aplikasi Unity dalam proses pembuatannya. Lalu saya akan menjelaskan langkah-langkah yang nantinya akan dijelaskan dalam video. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kita tentukan dulu targetnya. Yang kita di sini menggunakan Vuforia sebagai engine yang nantinya membantu kita membuat multi-target. Dan kita masuk ke URL Vuforianya. Jika teman-teman belum login, silakan login terlebih dahulu, dan di sini saya sudah login. Dan sebelum itu kita buat terlebih dahulu target manager yang akan kita buat. Nah, kita bisa menggunakan target manager, dan di sini saya sudah membuat database baru yang bernama AR Multi Target. Dan ini merupakan target yang saya sudah buat sebelumnya. Jika teman-teman ingin membuat sebuah multi target, maka bisa masuk ke Add Target dan pilih yang multi. Dan dimensinya bisa kita sesuaikan, tetapi karena saya sudah membuatnya, kita langsung masuk saja ke dalam target yang saya buat. Dan ini merupakan desain multi target yang saya buat. Dan ketika kita menggunakan multi target, maka akan berbentuk 3D seperti ini. Dan jika teman-teman ingin memasukkan sebuah image, kita harus memasukkannya satu persatu. Di sini terdapat bagian front, bagian left, right, bottom, dan back. Kita masukkan satu persatu dan kita sesuaikan juga dengan panjang lebar atau tingginya. Dan di sini terdapat sebuah bintang yang dikasihkan. Semakin banyak bintang, semakin mudah juga augmented reality tersebut tuh membaca multi target yang kita buat. Jadi ketika bintangnya sangat tinggi atau di sini 5, maka itu akan sangat mudah sekali dan akan mempercepat kemunculan dari objek 3D yang kita buat. Nah, setelah kita membuat target manajernya, kita juga buat sebuah lisensi key yang nantinya kita pasang pada Unity, dan kita bisa generate saja, dan sebelumnya saya sudah membuatnya juga. Dan ini merupakan lisensi key yang akan kita gunakan. Kita klik saja menjadi copy. Nah, lalu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana saya mendesain sebuah image tersebut, multi target tersebut. Sebelumnya juga dari Vuforia-nya sudah terdapat contoh default multi target box. Ini merupakan contohnya, tetapi saya mendesain terlebih dahulu sesuai dengan objek yang saya gunakan. Di sini terdapat caliper atau jangka corong, dan bisa dilihat ini terdapat bagian front, ini bagian left, ini untuk bagian back, dan ini bagian kanan, ini bagian atas. Nah, lalu kita pasang juga atau kita susun image-image yang atau desain yang kita buat sebelumnya, agar nanti kita bisa print dan kita susun menjadi sebuah balok seperti yang terdapat pada
multi-target sebelumnya. Nah, di sini saya sudah mendesain sebuah blueprintnya yang nanti saya gunting dan saya bentuk menjadi sebuah balok. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke objek 3D-nya. Dan di sini saya menggunakan objek 3D dari Sketchfab. Untuk vernier caliper ini atau jangka sorong. Dan sangat banyak contoh model 3D yang kita dapatkan secara gratis dari Sketchfab ini. Dan mungkin salah satunya saya menggunakan objek 3D model jangka sorong yang ini. Jika teman-teman ingin mendownloadnya, bisa saja. Lalu pilih yang blend atau FBX, tapi jika teman-teman pilih yang blend, maka harus dikonversikan dulu melalui aplikasi Blender menjadi FBX. Lalu di sini merupakan sebuah scene Unity yang kita buat sebelumnya. Jika teman-teman belum membuatnya, bisa membuat pilihan yang AR Mobile dan menggunakan scene yang basic. Lalu pertama-tama apa sih yang harus kita buat? Pertama-tama sebelumnya kita harus menginstal dulu Fourier Engine. Dan jika teman-teman sudah menginstalnya, maka otomatis akan muncul pada Unity Fourier Engine dan pilih sebuah AR kamera. Nah, ini AR kamera yang sudah saya tambahkan. Lalu kita setting konfigurasinya ke Open Fourier Engine Configuration dan terdapat lisensi key yang kita dapatkan sebelumnya dari multi-target. Kita pastekan saja ke dalam sini. Selanjutnya, teman-teman juga buat terlebih dahulu sebuah database multi-target yang akan kita gunakan. Dan kita masuk ke Fourier, pilih multi-target. Nah, di sini terdapat database multi-target, AR multi-target, yang bisa kita dapatkan dengan cara ke Target Manager, lalu pilih database yang kita buat, dan pilih download database, pilih yang Unity Editor, dan kita import ke dalam Unity. Maka otomatis akan muncul sebuah AR multi-target dan terdapat multi-target caliper box. Nah, sudah kita memasang AR kamera dan multi-target, selanjutnya kita pasang objek 3D yang sudah kita buat. Dan jika teman-teman sudah mendownload objek 3D-nya, kita bisa membuat suatu folder yang sebagai tempat penyimpanan dari objek 3D-nya. Dan ini merupakan objek 3D-nya. Kita paste atau kita import ke dalam multi-target ini. Dan kita bisa sesuaikan juga ukuran dari objek 3D-nya. Bisa kita sesuaikan juga dari posisi objek 3D-nya. Nah, lalu setelah kita menyusun sebuah multi-target dan objek 3D, selanjutnya kita akan menampilkan sebuah deskripsi atau fungsi dari objek yang kita buat seperti ini. Nah, contohnya tuh di sini kita menggunakan sebuah UI dan kita pilih sebuah panel. Nantinya otomatis akan terbentuk sebuah canvas dan event system. Dan panel tersebut saya ganti namanya menjadi description panel. Kita pencet F dan ini merupakan sebuah kanvas yang kita buat. Memang seperti ini, kanvas tersebut sangat besar, tetapi akan kita sesuaikan agar sesuai dengan device yang kita gunakan. Oke. Ini saja. Kita klik F saja dan
Nah, ini merupakan bagian kanvas yang kita buat. Lalu kita buat juga sebuah description panel yang tadi yang otomatis terbuat, dan bisa kita atur dari warna colornya. Lalu kita juga menggunakan sebuah teks yang nantinya sebagai informasi deskripsinya. Kita klik kanan lalu pilih UI dan pilih Text Mesh Pro. Nah, ini merupakan teksnya. Bisa dapat dilihat ini merupakan deskripsi teks yang saya gunakan, dan ini saya menggunakan auto size dengan minimum 15 dan maksimumnya 20. Lalu selanjutnya kita juga akan men-setting bagian kanvasnya agar sesuai dengan device yang kita gunakan dengan pilih Scale with Screen Size. Sebelumnya content pixel size kita ubah menjadi Scale with Screen Size. Dan kita atur juga resolusinya tergantung device yang kita gunakan. Dan saya menggunakan 1280x720. Setelah kita melakukan pengaturan, di sini kita membuat sebuah script yang dimana kita pertama-tama membuat dulu empty, lalu kita ganti namanya script manajemen, dan di sini kita menambahkan komponen membuat script baru yang bernama description text. Dan di description text ini, ketika kita sudah menambahkan sebuah lisensinya, bisa klik 2 kali dan kita akan dibawa masuk ke dalam bagian description text-nya. Nah, di bagian description text ini tuh kita membuat sebuah fungsi yang bernama target font, yang ketika targetnya ada, maka description panel tersebut akan muncul atau true. Begitu juga ketika hilang, maka akan false. Lalu setelah itu kita pasang juga setiap setiap script tersebut ke dalam multi target. Kita bisa import saja ke dalam bagian dalamnya, dan otomatis deskripsi akan muncul secara otomatis. Nah, mungkin kita bisa coba saja, tetapi sebelumnya mohon maaf dikarenakan laptop saya yang kurang memadai sehingga saya tidak bisa open kamera. Dan ini pun ketika saya mencoba menggunakan kamera, saya tidak tahu bisa, tidak tahu enggak, tapi kita coba dulu. Kita tadi sudah membuat multi target objek 3D, dan kita juga sudah menjelaskan print multi target. Dan ini merupakan print multi target yang kita gunakan. Kita tunggu.
Dan sudah kita start, ternyata kamera saya mungkin dikarenakan saya menjalankan banyak aplikasi sehingga RAM yang digunakan sangat banyak dan membuat kamera saya sangat susah untuk dibuka. Oleh karena itu, saya sangat mohon maaf kepada Mas Ega dikarenakan saya tidak dapat menampilkan kamera karena sebelumnya sudah saya coba tetapi sama kendalanya seperti ini hitam. Tetapi sebelumnya juga saya sudah mencobanya dari handphone. Tetapi akan saya jelaskan terlebih dahulu cara membuild aplikasi ini. Dikarenakan tadi kameranya tidak dapat menyala, dan setelah kita menyelesaikan sebuah langkah-langkah tadi dari audio 3D sampai multi-target, selanjutnya kita akan membuild aplikasi tersebut dengan pilih build profile, dan pastikan teman-teman pilih yang Android. Nah, kita juga sesuaikan tentunya dengan sebuah OS dari HP Android kita ke player setting, dan terdapat banyak pengaturan yang bisa kita sesuaikan dengan aplikasi atau OS dari handphone kita. Dan di sini saya menggunakan minimum API level Android 10 atau API level 29. Dan jika sudah, teman-teman bisa tambahkan terlebih dahulu sebuah scene. Sebelum kita membuat aplikasi tersebut, kita save terlebih dahulu scene yang akan kita gunakan. Kita pilih Add Open Scenes dan kita uncheck sebuah scene sebelumnya jika teman-teman mau. Tetapi di sini saya hanya mencek salah satu scene saja. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik build, dan dikarenakan proses build-nya sangat lama, dan sebelumnya juga saya sudah membuat aplikasi tersebut, maka nantinya akan membentuk sebuah Android Package Kit. Nah, lalu bagaimana output atau hasilnya? Bisa kita lihat dari sebuah screen record yang sudah saya buat sebelumnya.
Dan itu merupakan contoh implementasinya. Dan mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila tadi banyak kekurangan dari kamera dan prosesnya. Mohon maaf juga apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.